Ada film yang jelek terus bikin emosi. Ada film yang jelek tapi masih sadar diri. Nah, film ini masuk kategori ketiga. Film yang tahu dia norak, tahu dia lebay, terus bilang ya udah gas aja sekalian. Dan anehnya, gue malah menikmatinya. Hola teman-teman penikmat film. Jujur ya, awalnya gue sama sekali nggak berekspektasi apa-apa sama film ini. Lihat posternya, yang kebayang langsung film slasher. Darah di mana-mana, pembunuh bertopeng, orang mati satu-satu, selesai. Ternyata film ini malah ngibulin gue. Karena hampir sepanjang durasinya yang dikasih bukan pembantaian. Tapi drama keluarga, drama mertua, drama manipulasi. Drama yang kadang rasanya kayak lagi nonton sinetron jam prime time, cuma bedanya kalau sinetron orangnya jambak-jambakan. Di sini, nusuk-nusukan. Dan justru itu yang bikin film ini jadi pengalaman yang cukup seru. Jujur aja, waktu pertama kali lihat judulnya, gue sama sekali nggak kepikiran ini bakal jadi film horor. Malah lebih kayak film drama kampung atau komedi absurd. Tapi pas trailer keluar, lo kok arahnya malah thriller, bahkan cenderung slasher. Nah, itu yang bikin gue akhirnya penasaran. Juminten Edan jadi salah satu film yang paling bikin gue gregetan tahun ini. Bukan karena jelek dari awal. Justru sebaliknya. Film ini bagus, bahkan di banyak aspek bagus banget. Makanya, ketika semuanya mulai berantakan di babak akhir, rasa kecewanya jadi jauh lebih besar. Film ini bukan horor yang sibuk ngandelin jump scare atau setan muncul tiap 5 menit. Daddy Mercy justru mencoba keluar dari formula horor Indonesia yang itu-itu aja. Di sini, horornya lahir dari trauma, dendam keluarga, manipulasi, dan bagaimana seseorang bisa dianggap gila. Hanya karena semua orang sepakat menyebutnya gila. Dan menurut gue, itu premis yang kuat. Ceritanya mengikuti Juminten, seorang perempuan yang nekat menikah dengan Manto, anak juragan tambak garam yang kaya raya. Karena hubungan mereka nggak direstui, mereka memilih kabur dari kampung demi hidup yang lebih tenang. 8 tahun berlalu, mereka akhirnya pulang. Harusnya ini jadi momen reuni keluarga. Harusnya. Tapi justru dari sinilah mimpi buruk dimulai. Sedikit demi sedikit Juminten berubah. Bukan karena kerasukan setan yang tiba-tiba nongol dari plafon, melainkan karena ada orang-orang yang sengaja menghancurkan kewarasannya. Ada permainan ilmu hitam, ada manipulasi psikologis, ada dendam lama yang belum selesai, dan yang paling menyakitkan, orang-orang di sekitarnya malah percaya kalau Juminten memang sudah gila. Di titik ini, filmnya benar-benar menarik, karena horornya bukan datang dari makhluk gaib, horornya datang dari manusia. Dan buat gue, itu jauh lebih menyeramkan. Yang paling gue suka adalah film ini nggak buru-buru jualan darah. Dia sabar, dia ngenalin semua karakter dulu. Dia bikin kita ngerti hubungan mereka. Siapa yang toksik, siapa yang manipulatif, siapa yang sebenarnya cuma korban keadaan. Dan pelan-pelan, tekanan itu terus ditumpuk, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya karakter utamanya benar-benar kehilangan kesabaran. Jadi waktu momen balas dendam akhirnya datang, rasanya puas. Karena kita udah diajak ikut capek ngelihat dia disiksa dari awal. Ini yang sering dilupain banyak film slasher. Mereka sibuk nyari cara paling brutal buat bunuh karakter. Tapi lupa bikin kita peduli sama karakternya. Film ini justru kebalik. Dia bikin kita emosi dulu, baru kasih hadiahnya di belakang. Yang paling bersinar jelas Meisya Amira. Dia berhasil membawa karakter Juminten dengan sangat rapuh, tapi tetap kuat. Tapi ekspresi wajahnya sudah bicara banyak. Rasa bingung, takut, putus asa, sampai perlahan kehilangan kewarasan. Semuanya terasa. Karakter ini nggak bisa ngomong, jadi hampir semua emosinya disampaikan lewat ekspresi dan bahasa isyarat. Itu bukan hal gampang. Harus belajar gesture, ritme komunikasi, sampai cara menyampaikan emosi tanpa dialog panjang. Dan menurut gue, dia berhasil. Bahkan dia jadi pusat perhatian sepanjang film. Mau ceritanya lagi bagus atau lagi goyah, mata gue tetap balik ke karakter Juminten. Sementara Dimas Aditya juga tampil solid. Dia berhasil bikin kita percaya kalau Manto benar-benar mencintai istrinya. Chemistry mereka natural, nggak terasa dibuat-buat. Terus ada satu karakter yang menurut gue nyolong perhatian. Ibu mertuanya, buset. Ini orang ngeselin banget. Tapi justru itu hebatnya. Dia bukan tipe villain yang teriak-teriak doang. Dia nyiksa orang pakai kata-kata, pakai tatapan, pakai manipulasi.
Setiap dia muncul, bawahnya pengen masuk layar terus bilang, "Bu, hidup ibu kurang masalah ya." Karakter kayak gini justru lebih seram daripada pembunuh bertopeng. Karena kita semua pernah ketemu orang yang model begini. Mungkin bukan pembunuh, tapi jago bikin hidup orang lain berantakan. Lalu soal visual, ini salah satu nilai plus terbesar filmnya. Latar tambak garam di Demak berhasil menghadirkan suasana yang sepi, tapi nggak pernah terasa nyaman. Beberapa lokasi pantai juga dipotret dengan indah, tapi tetap menyimpan aura muram yang mendukung cerita. Framingnya rapi, atmosfernya dapat, kelihatan kalau tim sinematografinya bekerja dengan serius. Makanya selama 1 jam pertama, gue benar-benar menikmati film ini. Pacing-nya memang pelan, tapi bukan pelan yang membosankan. Film ini sabar membangun misteri, sabar membangun empati untuk Juminten, dan sabar bikin kita makin benci sama orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Semua fondasinya terasa kuat. Sayangnya, justru fondasi itu yang kemudian dihancurkan oleh filmnya sendiri. Masuk babak akhir, rasanya seperti ada orang lain yang tiba-tiba mengambil alih naskah. Karena hampir semua karakter mendadak kehilangan logika. Karakter yang sebelumnya rasional, tiba-tiba mengambil keputusan yang terasa dipaksakan. Motivasi yang tadinya jelas, mendadak berubah hanya supaya cerita bisa terus berjalan. Yang paling bikin gua antara ngakak dan emosi adalah kemunculan Ibu Juminten. Serius, rasanya beliau datang dari luar pulau kayak naik ojek online. Tiba-tiba muncul, masuk cerita, lalu selesai, nggak ada build up, nggak ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan. Pokoknya ada. Film ini juga terlihat seperti takut memberi konsekuensi pada karakternya. Ada karakter yang sudah ditusuk cukup brutal, logikanya ya selesai. Beberapa menit kemudian hidup lagi. Kalau memang dari awal nggak mau ada konsekuensi, ya jangan bikin adegan yang seolah-olah fatal, karena akhirnya tensinya langsung hilang. Dan yang paling sulit gue terima adalah perubahan Juminten di akhir cerita. Dari awal dia dibangun sebagai korban trauma, korban manipulasi, korban ilmu hitam, tapi tiba-tiba dia berubah jadi sosok yang bisa melawan banyak orang sekaligus dan menang. Masalahnya, film ini nggak pernah memberi dasar kenapa dia bisa seperti itu. Nggak ada proses, nggak ada petunjuk. Akibatnya bukannya terasa keren, malah bikin penonton keluar dari cerita. Padahal kalau endingnya tetap realistis dan fokus pada tragedi psikologisnya, menurut gua dampak emosionalnya justru bakal jauh lebih menghancurkan. Sayang banget. Yang bikin nyesek. Masalah film ini sebenarnya bukan ada di acting, bukan juga di musik. Semuanya sudah berada di jalur yang benar. Yang menjatuhkan film ini cuma satu, naskah. Padahal naskah adalah fondasi utama sebuah film. Mau kameranya semahal apa, visualnya secantik apa, aktornya sehebat apa. Kalau ceritanya mulai mengkhianati logikanya sendiri, penonton pasti sadar. Dan itulah yang terjadi di Juminten Edan. Brutal? Lumayan. Norak? Banget. Tapi seru. Karena film ini nggak malu sama identitasnya. Dia nggak sok jadi horor psikologis yang dalam, nggak juga sok jadi thriller cerdas. Begitu waktunya slasher, ya udah, gas. Dan itu yang bikin gue senyum sendiri di bioskop. Memang kalau dipikir-pikir pakai logika, banyak hal yang nggak masuk akal. Melodramanya juga tebal banget. Kadang konflik dibikin sepanjang mungkin cuma buat nambah emosi. Tapi justru disitulah pesonanya. Film ini kayak tahu dirinya berlebihan, dan dia nggak berusaha pura-pura realistis. Dia bilang ke penonton, lo mau hiburan? Nih gue kasih hiburan. Selesai. Meski begitu, gue tetap menghargai keberanian Daddy Mercy. Setidaknya dia mencoba keluar dari formula horor yang cuma mengandalkan hantu, jump scare, dan ritual yang itu-itu lagi. Dia mencoba membuat horor psikologis, mengangkat trauma, mengangkat stigma terhadap gangguan mental, dan usaha itu patut diapresiasi. Sayangnya, eksekusinya belum mampu menjaga kualitas sampai garis finish. Kalau saja babak akhirnya ditulis lebih rapi, lebih berani, dan konsisten dengan fondasi yang sudah dibangun, gue yakin Juminten Edan bisa jadi salah satu horor lokal paling berkesan tahun ini. Tapi yang terjadi sekarang, film ini justru jadi pengingat bahwa sebuah karya hebat bisa runtuh hanya karena kehilangan arah di menit-menit terakhir. Dan ironisnya, itu jauh lebih menyeramkan daripada hantu manapun. Kalau disuruh kasih nilai,
film yang nyaris luar biasa. Tapi sayangnya, cuma nyaris. Kalau kalian sudah nonton Juminten Edan, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, endingnya memang masuk akal? Atau sama-sama bikin frustrasi? Kalau suka review yang gak cuma bahas seramnya, tapi juga ngebedah isi filmnya sampai ke akarnya. Jangan lupa subscribe, karena di sini kita bakal terus ngobrolin film-film menarik berikutnya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Perempuan Edan. Kenapa istriku disiksa kayak gini? Dia itu sudah Edan, Manto. Dia berani bunuh ibunya sendiri. Dan sekarang dia langsung kabur. Apa kamu mau melihat satu-satu orang yang kamu cintai dibunuh oleh Juminten, Tok? Aku sadar sama perasaanku ke Juminten, Bu. Tok, ini bukan soal bisu aja. Menikah itu, Tok, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Juminten! Ya, Bu. Jangan bilang Juminten! Ini anak kamu, Juminten! Sadar! Kamu kenapa? Ini kisah Juminten Edan.